فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan di muka surat 182 dari Syarah Sahih Bukhari jilid 5 ini. Zikru asari Anas bin Malik radhiyallahu an. Disebutkannya asar-asar Anas bin Malik radhiyallahu an. Summa qala al-muallifu rahimahullah. Wa qala Anas nasakha Utsmanul masahib. Utsman nasakha yaitu menulis ulang, memperbanyak, ya menyalin mushaf. Fa ba'atsa biha ilal afaq. Kemudian beliau mengirimkan mushaf tadi ke seluruh penjuru negeri-negeri kaum muslimin. Menunjukkan, yaitu Imam Bukhari berdalilkan dengan masalah ini, menyebarkan ilmu ke berbagai negara. Sebagaimana Quran ilmu, hadis juga ilmu, dan ini sah, periwayatan bersambung. Yushiru ila hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini mengisyaratkan, menunjukkan kepada hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau qadima ala Utsman, beliau datang ke Utsman. Wa kana yughazi ahla Syam, beliau waktu itu sedang memerangi, yaitu semula Hudzaifah ikut berperang melawan penduduk Syam. Fi fathi Armenia wa Azerbaijan, di dalam menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Ini ikut mana ya? Azerbaijan ikut mana? Eropa Timur atau dia masih Asia? Armenia juga tuh. Anda dah lupa ya, tempat-tempat macam itu ya. Apakah itu ikut Yugoslavia dulunya? Masalah Armenia dan ya, daerah-daerah Balkan. Berarti kalau ikut Yugoslavia berarti Eropa Timur ya, ikut Eropa Timur. Hudzaifah perang di sana. Kemudian beliau datang ke Utsman. Berarti kalau datang ke Utsman di mana? Kekuasaan Utsman di mana? Kekuasaan Utsman mana? Anak gak dengar mana? Utsman kekuasaannya di mana? Iya di Madinah, Thayyib. Beliau di Madinah. Jadi balik ke Madinah. Ma'a ahlil Iraq, perang bersama penduduk Irak. Fa abza'a Hudzaifata ikhtilafuhum fil qiraah. Perselisihan mereka dalam masalah pembacaan Quran ini membuat Hudzaifah menjadi resah. Fazi'ah, resah, ketakutan. Faqala Hudzaifatu li Utsman, maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, "Ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah." Wahai Amirul Mukminin, susuli umat ini qabla ay yakhtalifu fil kitab, sebelum mereka berselisih di dalam kitab suci. Ikhtilafal Yahudi wan Nasara, seperti perselisihan Yahudi dan Nasara. Di sebagian riwayat disebutkan sebagian hampir berperang karena perbedaan qiraah, menyatakan qiraah saya yang betul, bukan qiraah saya yang didatangkan oleh Jibril. Mereka berselisih, menganggap yang lain tidak betul. Fa arsala Utsmanu ila Hafsah, maka Utsman mengirimkan utusan kepada Hafsah. Hafsah istri siapa? Siapa? Najm? Hafsah istri siapa? Iya, tentunya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An arsili ilaina bil mushaf, kirimkan kepada kami mushaf. Mushaf al-Imam, mushaf yang dulu ditulis di masa
Abu Bakar As-Siddiq, kemudian disimpan oleh Umar. Selanjutnya disimpan oleh Hafsah yang dipanggil sebagai Harisatul Quran, penjaga Al-Quran. Nah, Utsman minta Qurannya dibawa ke sini. Nansahha, kami ingin menyalinnya fil masahif, ke dalam mushaf-mushaf. Summa naruddaha ilaik, kemudian kami akan mengembalikannya kepadamu. Fa arsalat biha Hafsah, maka Hafsah mengirimkan mengirimkan mushaf tadi ila Utsman, kepada Utsman. Fa amara Zaid bin Sabit, Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn al-As. Zaid bin Sabit Khazraj Madani, Abdullah ibn Zubair Al-Muttalibi, ya kan? Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam bin Abdul Muttalib. Oh, berarti Hashimi ya, Hashimi. Abdul Muttalib Hashimi. Sa'id ibn al-As al-Umawi dari Bani Umayyah. Wa Abdurrahman ibn al-Haris ibni Hisham, beliau Quraisy, cuma Quraisy dari Bani apa? Anak tak hafal ya. Fanasakhuha fil masahif, maka mereka menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf. Sekarang mudah kita beli, mudah saja di berbagai toko, berbagai kedai, itu mudah dicari insya Allah. Dulu tulis sedikit demi sedikit. Wa qala Utsman lirrahtil Quraisyin as-salasa, Utsman berkata kepada rombongan Quraisy yang 3 orang itu, ya 3 terakhir jelas Quraisy. 1 yang pertama memang Madani, yaitu Ansari. Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Sabit, jika kalian bertiga berselisih pendapat dengan Zaid bin Sabit fi syai'in minal Qur'an, di dalam suatu huruf misalkan atau suatu lafaz dari Quran, faktubuhu bilisani Quraisy, maka tulislah dia dengan bahasa Quraisy, ya bahasa Arab yang pertengahan dan terbaik. Fa inna ma nazala bilisanihim, karena Quran turun dengan bahasa Quraisy, yaitu al-ardul akhir, yaitu bacaan terakhir Jibril. Jelas sebelum itu dengan 7 bahasa Arab semuanya tentunya. Cuma yang paling akhir adalah dengan bahasa Quraisy yang terbaik, yang menjadi induknya. Fa fa'alu, maka mereka melaksanakan itu. Hatta idza nasakhul mushaf nasakhu as-suhufa fil masahif, sehinggalah apabila mereka telah menyalin lembaran-lembaran tadi ke dalam mushaf, radda Utsmanu suhufa ila Hafsah, Utsman mengembalikan suhuf tadi kepada Hafsah. Wa arsala ila kulli ufuqin bi mushaf, beliau mengirimkan ke setiap penjuru dengan 1 mushaf. Mimma nasakhu, dari yang telah mereka salin. Nanti yang di sana menyalin kembali kitab induk ini. Wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifah, dan beliau memerintahkan agar Quran-Quran yang lain yang ada di suatu lembaran atau dalam suatu mushaf ayyuhraq, untuk dibakar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, bahwasanya qiraah yang lain, yaitu dengan bahasa lain, bukan qiraah asyarah sekarang ya, itu masih 1 huruf, tapi huruf-huruf yang lain itu tatkala dia berlainan dan dikhawatirkan menimbulkan kekacauan umat saja, itu dibakar, cukup 1 saja, yaitu dengan mushaf Utsmani, agar tidak menimbulkan kekacauan dan kebingungan. Para sahabat tidak sampai bertikai setelah Rasulullah memberikan penjelasan, tapi orang-orang setelah sahabat boleh jadi akan timbul pertikaian, maka itu dibakar. Kata Ibnul Qayyim, bagaimana dengan yang bukan Quran? Kalau memang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, boleh untuk dibakar dan dimusnahkan. Dan ini kata Ibnul Qayyim, ini disepakati oleh para sahabat. Walaupun mungkin ada beberapa kritikan, tapi Syekhul Islam juga di dalam Minhajus Sunnah mengatakan ini disepakati oleh sahabat, minimal ya sahabat yang di Madinah, demi keselamatan semuanya. Dan ini bukan bid'ah masalah menyatukan Quran, karena asasnya itu sudah ada di zaman Nabi, dicatat
untuk disatukan di beberapa tempat, walaupun belum semuanya bersatu karena masih ada nasikh dan mansukh dan seterusnya. Tapi asal pencatatan dan penyatuan itu sudah ada usaha di zaman Nabi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa dalalatuhu ala taswighir riwayati bil mukatabah wadih. Penunjukan hadis Anas terhadap, yaitu menunjukkan diperbolehkannya meriwayatkan lewat tulis menulis, surat menyurat, itu jelas. Ya, memakai surat. Tidak wajib Utsman datang ke masing-masing negeri menceritakan pada mereka qiraah satu dari awal sampai akhir. Juga pakai surat, yaitu pakai sebuah mushaf misalkan. Alhamdulillah. Tayyib. Fa inna Utsman amarahum bil i'timadi ala ma fitil kal masahib. Karena Utsman memerintahkan mereka untuk bersandar kepada tulisan yang ada di dalam mushaf-mushaf tadi. Wa mukhalafati ma adaha, dan menyelisihi mushaf-mushaf yang lain, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Thayyib. Wal mustafadu min bi'satil masahif, yang diambil faedah dari dikirimkannya mushaf-mushaf tadi, innama huwa, yaitu subutu isnadi suratil maktubi fiha, yaitu pastinya penyandaran bentuk dari apa yang ditulis di dalam mushaf-mushaf tadi ila Utsman. Ya, semua sepakat ini Quran yang sampai kepada kami ini adalah Quran Utsmani. Walaupun Utsman tidak bicara di hadapan mereka, tapi semuanya menerima. La aslu subutil Quran, bukan yang dibahas asal dari pastinya Quran, bukan. Tetapi Quran yang ditetapkan oleh Utsman. Adapun sekedar Quran itu pasti atau tidak pasti, jelas Quran itu pasti. Fa innahu mutawatirun indahum, karena Quran jelas mutawatir di kalangan para sahabat dan tabi'in. Cuma yang terpandang sekarang dalam satu negeri hanya ada satu Quran, yaitu mushaf, menyelisihi mushaf yang lain, dan semuanya menerima itu. Menunjukkan ini sah yang seperti ini. Baik ya. Ini sebagian di kalau setia berarti kalau dari sisi benua, dia ikut benua apa berarti? Oh, masih ikut Asia. Oh, ikut Asia ya. Jazakumullah khairan. Baik, Ustaz bilang mana tadi? Armenia dan Azerbaijan masih ikut Asia, Thayyib. Ya? Ada kritikan dari para sahabat tentang pendekatan kuliah Utsman. Ya itu Ibnu Mas'ud beliau berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kita simpan mushaf kita. Ibnu Mas'ud bicara kepada murid-muridnya. Ketika Utsman menyuruh semua dibakar, dia tak mau bakar. Ini yang saya dapatkan langsung dari Nabi, 70 surat. Saya dapat langsung dari mulut Nabi. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya mendapatkan dari Nabi sebanyak ini, apakah saya akan meninggalkan ini karena qiraah anak muda, yaitu Zaid bin Sabit. Tapi jelas Zaid bin Sabit yang lebih kuat, beliau mendapatkan qiraah terakhir Nabi, dan seterusnya. Demikian pula Ubay bin Ka'ab, beliau memberikan beberapa kritikan, tapi di zaman Umar tentang beberapa qiraah. Umar mengatakan yang paling bagus qiraahnya di antara kita memang Ubay bin Ka'ab. Tetapi Ubay bin Ka'ab harus tahu bahwasanya nasikh mansukh itu ada. Qiraah terakhir dari Nabi tidak seperti qiraah dia yang dulu dan seterusnya. Ada semacam kritikan di situ, semacam ketidakpuasan. Tapi tidak kemudian membesar, yang diperbuat oleh Ibnu Mas'ud tidak sampai membesar. Ini tadi selesai dari Fathul Bari. Qal dzikru asari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkannya asar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Summa qala al-muallif rahimahullah. Dalil yang kedua dari Imam Bukhari, wa ra'a Abdullah bin Umar wa Yahya ibnu Sa'id wa Malik dzalika jaizan. Berarti 3 ya.
yaitu Ibnu Umar, Yahya bin Sa'id. Biasanya kalau seperti ini Yahya bin Sa'id Al-Ansari, bukan yang Al-Qattan. Dan Imam Malik, kita lihat nanti kenyataannya, ana lupa udah lama. Berpendapat seperti itu boleh, periwayatan lewat surat menyurat. Amma asaru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, adapun asar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, faqad qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, qauluhu wa ra'a Abdullah bin Umar kada fi jami'i nusakh al-jami'. Demikianlah yang didapatkan di semua nuskhah kitab Al-Jami' As-Sahih ini. Kitab Sahih Bukhari dipanggil Al-Jami' As-Sahih memang. Umar bi dhammil ain, Umar. Wa kuntu adhunnuhu al-Umari al-Madani. Saya dahulunya menyangka beliau adalah Abdullah bin Umar al-Umari al-Madani. Wa kharajtul asar anhu bidzalik. Saya meriwayatkan asar ini dari Abdullah bin Umar al-Umari dengan sebab persangkaan tadi fi ta'liqit ta'liq. Ini kurang titik ya. Taghliqit ta'liq, mengunci sanad yang masih bergantung-gantung. Ini pakai ghain. Sajaknya cantik ya. Taghliq at-ta'liq. Wa kadza jazama bihil Karmani. Demikian pula yang dipastikan oleh Al-Karmani. Summa zaharoli, kemudian nampak bagi saya min qarinati taqdimihi fi dzikr, dari qarinah dia lebih dahulu disebutkan ala Yahya bin Sa'id sebelum Yahya bin Sa'id. Yang nampak apa? Annahu ghairul Umari, berarti beliau bukan Umari. Ini jayid. Ibnu Hajar memberi contoh yang baik. Kalau nampak oh yang rajih bukan itu, langsung rujuk. Oh ya, li'anna Yahya akbaru minhu sinnan, karena Yahya bin Sa'id al-Ansari lebih tua umurnya daripada Abdullah bin Umar al-Umari. Waqad tatab waqadran, dan juga kadarnya, nilai beliau. Fatatabatu, maka saya menelusuri lagi Abdullah bin Umar ini di mana dan bagaimana. Falam ajidhu inda Abdullah bin Umar bin al-Khattab sharihan, maka saya tidak mendapati itu jelas dari Abdullah bin Umar bin al-Khattab. Lakin tetapi wajatu fi kitab al-wasiyah li Abil Qasim bin Mandah, saya mendapatkan dalam kitab al-wasiyah karya Abul Qasim ibnu Mandah. Masya Allah, banyak kitab yang masih belum kita baca. Di Damat dulu yang sudah selesai dibacakan adalah kitab Tauhid karya Imam Ibnu Mandah, dan juga apa Al-Iman Ibnu Mandah. Al-wasiyah belum lagi. Min tariqil Bukhari, dari jalur Bukhari, bisa nadin lahu sahih, dengan sanad yang sahih milik Imam Bukhari, ila Abi Abdurrahman Al-Hubuli. Abu Abdurrahman Al-Hubuli. Siapa yang ingat namanya ya? Abdullah bin Yazid ya. Al-Hubuli bi dhammi al-muhmalah, ha Hubuli, wal muwahhadah, ya ba-nya disukun, di dhammah juga Hubuli. Annahu ata Abdullah, beliau datang kepada Abdullah bin Umar bi kitab, dengan sebuah surat atau kitab ya, kitab fihi ahadits, di dalamnya ada hadis-hadis. Faqal, maka Ibnu Umar mengatakan ungdur. Ini siapa berkata pada siapa berarti? Apakah Abu Abdurrahman berkata pada Abdullah bin Umar, ungdur fi hadzal kitab, periksalah kitab ini. Fama arafta minhu utrukhu, yang Anda mengenalinya maka biarkan. Wa malam ta'rifhu umhu, yang Anda tidak mengenalinya maka dihapus saja. Fadzakaral khabar wa huwa aslun fi ardil munawalah, ini menjadi dasar di dalam penyampaian buku. Ya, periwayatan lewat apa? Penyodoran buku. Wa Abdullah yahtamilu annahu ayyakuna huwa ibnu Umar ibn al-Khattab. Kemungkinan. Kenapa? Fa innal Hubuli sami amin, karena Abu Abdurrahman Al-Hubuli mendengar darinya, selain mendengar dari sahabat yang lain, Fadullah bin Ubaid. Wa yahtamilu ayyakuna ibnu Amr ibn al-As. Ada juga kemungkinan beliau adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Kenapa Asi? Ya, asalnya ada ya dia. Asi. Kalau alnya dihilangkan, ya-nya hilang. Kalau ada al, mestinya ya-nya muncul, tapi kemudian penulisan yang baru memang ya-nya hilang.
Jadinya kita biasa ya mengatakan Abdullah bin Amr ibnul As. Asalnya adalah ada ya-nya memang. Fa innal Hubuli masyhurun biriwayati an. Karena Abu Abdurrahman al-Hubuli juga terkenal meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibnul As. Tak masalah insyaallah. Selesai dari Fathul Bari. Kemudian wa amma atharu Yahya bin Sa'id faqad akhrajahul Hakim fi Ma'rifati Ulumil Hadis. Faqal akhbarana Ismail ibn Muhammad ibn al-Fadl ibni Muhammad Asy-Sya'rani. Qal hadatsana jaddi. Datuknya berarti siapa? Al-Fadl ibnu Muhammad. Qal sami'tu Ismail ibn Abi Uwais. Guru dari Imam Bukhari, Ismail bin Abi Uwais. Yaqul sami'tu khali. Saya mendengar Pak Cik saya Malik ibnu Anas. Ismail sering meriwayatkan dari Malik. Ma'ruf di dalam Bukhari Muslim. Yaqul, saya mendengar Pak Cik saya Malik bin Anas yaqul berkata, qala li Yahya bin Sa'id al-Ansari. Yahya bin Sa'id al-Ansari berkata pada saya, lamma aradal khuruja ilal Iraq. Tatkala beliau ingin keluar ke Irak. Dikatakan Yahya bin Sa'id al-Ansari ini yang pertama kali terkenal dalam memeriksa kedalaman rawi-rawi hadis di Madinah. Di zaman beliau, termasuk beliau yang pionirnya, pelopornya. Iltaqit li mi'ata hadis, carikan untuk saya 100 hadis min hadis Ibnu Syihab. Dari hadis Ibnu Syihab. Yahya bin Sa'id minta kepada Imam Malik dan ma'ruf Imam. Oh, berarti yang ingin keluar siapa? Apakah Imam Malik? Sementara Imam Malik memang min asbatin nasfi Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Hatta arwiyaha angka anhu, sehinggalah saya, kata Yahya bin Sa'id al-Ansari, meriwayatkan hadis itu dari Anda dari Ibnu Syihab. Qala Malik fakatabtuha, maka saya menulis mencapai 100 hadis. Summa ba'astu biha ilaih, kemudian saya mengirimkannya kepada Yahya bin Sa'id di Madinah. Fa qila li Malik, maka ditanyakan pada Malik, asami ahaming, apakah Yahya bin Sa'id mendengar hadis-hadis itu dari Anda? Qal huwa afqahu min dzalik. Dia lebih faqih dari itu, yaitu dia tahu seperti ini boleh, tak masalah, meriwayatkan lewat surat, tidak masalah itu. Walaupun ada sebagian orang zaman sekarang mengatakan ini tidak sah, yang betul sah. Ini mazhab Imam Bukhari dan bahkan yang sebelum Bukhari, periwayatan lewat surat. Dan ini ada dalam riwayat Muslim seperti yang kita sebutkan kemarin itu. Surat Umar kepada siapa? Abu Utsman An-Nahdi dan lain-lain. Nah, diriwayatkan. Tak masalah. Itu sah. Yang lain mengatakan sebagian orang zaman sekarang bilang tak sah, wajib jumpa. Tak ada dalil yang mewajibkan. Thayyib. Wa amma asaru Malik bin Anas, kalau tadi Yahya bin Sa'id. Adapun asar Malik bin Anas faqad akhrajahu Ar-Rama Hurmuzi rahimahullah fi Al-Muhaddisil Fasil. Ada kitabnya di rumah, termasuk kitab paling tua dalam masalah ulumil hadis. Rama Hurmuzi. Terkenal ya kitab Al-Muhaddisil Fasil bainar rawi wal wa'i. Fatal hadatsana Abu Ja'far Ahmad. Nah, tak tahu apa memang bin-nya hilang. Ahmad Ishaq bin Bahlul. Qala hadatsana Abu Ishaq Ismail ibnu Ishaq. Qala sami'tu Ismail ibn Abi Uwais. Nah, kembali ke tadi Ismail bin Abi Uwais. Qala sa'altu Malikan. Saya bertanya kepada Imam Malik, yaitu pak ciknya. An asahis sama, pendengaran yang paling sahih itu macam mana? Faqal qira'atuka 'alal alim. Bacaanmu kepada alim. Au qal muhaddis, kepada muhaddis. Summa, kemudian level kedua, qira'atul muhaddis alaik, bacaan muhaddis kepadamu. Summa ayyadfa'a ilaika kitabah. Kemudian level ketiga, si alim menyerahkan bukunya kepadamu. Fayaqul, kemudian si alim berkata, irwi hada anni, riwayatkan ini dariku. Qal faqultu li Malik, saya bertanya pada Malik, aqra'u alaika wa aqulu hadatsani. Apakah boleh saya membacakan kitab kepada Anda, kemudian nanti saya berkata pada murid saya, hadatsani Malik. Qal awalam yaqul Ibnu Abbas, bukankah Ibnu Abbas berkata aqra'ani Ubay ibnu Ka'ab,
wa innama qara'a ala Ubay. Aqra'a yaitu membacakan pada saya Ubay bin Ka'ab. Padahal Ibnu Abbas lah yang membaca kepada Ubay. Baik. Imam Malik mengatakan tak masalah itu. Mengatakan dengan istilah haddatsani. Selesai penukilan. Baik. Al-istidlalu alal munawalah bi kutubin Nabi sallallahu alaihi wasallam li amiris saraya. Ini pendalilan yang bagus sekali dari Imam Bukhari. Yaitu bolehnya munawalah lewat apa? Surat Nabi kepada pemimpin pasukan. Summa qala al-mu'allifu rahimahullah wahtaja ba'du ahli Hijaz. Sebagian ahli Hijaz, ahli Hijaz tuh mana? Ahli Hijaz mana? Hijaz tuh mana Hijaz? Hijaz mana? Abdurrahman? Hijaz mana? Ya Solihin. Tutup mata. Ya sudah. Siapa? Oh yang di belakang. Muhammad Tayyib. Arab luas sekali. Yang agak-agak spesifik sedikit. Iya, Mekah Madinah Hijaz Tayyib. Kita sampai mana? Tayyib. Fil munawalah bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kataba li amiri saraya kitaban. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada pemimpin as-sariyah, amiri sariyah. Sariyah qita'atun minal jaish. Wa beliau berkata, kalau tak salah siapa ini peristiwa siapa? Abdullah bin Jahsy ya dulu itu. La taqra'hu, kita lihat nanti. Jangan engkau membacanya hatta tablugha makana kadza wa kadza, sehinggalah engkau mencapai tempat demikian dan demikian. Falamma balagha dzalikal makan, tatkala pemimpin pasukan itu sampai ke tempat itu, qara'ahu 'alan nas. Pemimpin tadi membacakannya kepada orang-orang. Wa akhbarahum bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkabarkan perintah Nabi begini dan begini. Kalau tak salah terkait dengan itu ya. Apa itu? Menghadang kafilah dagang Ibnul Hadrami. Fihi dalilun wadih ala sihatil munawalah. Di dalamnya ada dalil yang jelas tentang sahnya munawalah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadzal muhtaj, yang berhujjah ini siapa? Ihtajja ba'du ahli Hijaz. Sebagian penduduk Hijaz berhujjah. Siapa ini? Kata beliau adalah Al-Humaidi. Abdullah ibnu Zubair Al-Humaidi. Rawi yang disebutkan pertama kali di dalam Sahih Bukhari itu ya. Innamal amalu binniyat, dari jalur Al-Humaidi. Quraisy. Asbatun Nasfi. Beliau murid terbaik siapa? Murid terbaik dari Allahul musta'an, terlupakan. Siapa murid terbaik dari Amr bin Dinar? Sufyan bin Uyainah. Al-Humaidi asbatun Nasfi Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah asbatun Nasfi Amr bin Dinar. Humaidi murid terbaik. Zakara dzalika fi kitabin Nawadirillah. Al-Humaidi menyebutkan itu dalam kitab Nawadir karya beliau. Qauluhu fil munawalah ay fi sihatil munawalah, sahnya munawalah. Wal haditsul ladzi asyara ilaih lam yuridhu mausulan. Kata Ibnu Hajar, hadis yang beliau isyaratkan tidak beliau datangkan secara bersambung fi hadzal kitab, dalam kitab ini, wa huwa sahih, dan itu sahih. Wa qad wajadtuhu min tariqain, saya telah mendapatkannya dari dua sanad. Ihdahuma mursalah, yang pertama mursal, dzakarahu Ibnu Ishaq fil Maghazi an Yazid bin Ruman, wa yang kedua wa Abul Yaman fi nuskhatih an Syuaib, Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi Al-Himsi min asbatinas fi Syuaib bin Abi Hamzah asbatun min asbatinas fi Zuhri ani Zuhri kilahuma an Urwah, Az-Zuhri asbatun nasfi Urwah Ibnu Zubair. Cuma apa? Saya tidak mendapatkannya dalam Al-Maghazi yang ada pada saya, tapi kisah itu disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Ibnu Hisham banyak mengambil dari Maghazi karya Ibnu Ishaq. Baik. Kelanjutannya besok insyaallah, masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya. Kedua-dua
Yang kalau yang Maghazi Ibnu Ishaq. Baik. Adapun kalau Abul Yaman, apakah anak ngasih catatan lain? Iya, tak anak sebutkan juga ya. Ayo. Kita tengok nanti ya. Wal ukhra mausulah. Kita tengok insyaallah. Iya, dohirnya yang pertama pun belum berjaya mendapatkan. Baik. Jazakumullah khairan. Iya, naskah Abul Yaman, tak tahu ya, kitab apa itu naskahnya Abul Yaman. Memang beliau punya catatan terhadap riwayat Syuaib, cuma tak tahu apakah dia menjadi buku khusus sampai sekarang. Al-Hakam bin Nafi' Al-Himsi. Jazakumullah khairan.